Oke, cek 1, 2, 3. Oke, halo Bapak Ibu Guru. Di sini saya mau tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penilaian terhadap ekstrakurikuler. Oke, di sini ada form kosong. Di dalam form kosong ini saya tunjukkan dulu bahwa ada 4 grading yang akan dimunculkan, yaitu A star, A, B, dan C. A star itu rentangnya di antara 96 sampai 100, E itu rentangnya di antara 91 sampai 95, B itu di antara 83 sampai 90, dan C di antara 76 sampai 82. Memang seharusnya ada rentang lain yang disebut D, gitu ya. D itu rentangnya bernilai dari 60 sampai ke 75. Nah, tapi kita jarang sekali menggunakan rentang D karena nilai ini cenderung dianggap tidak baik. Jadi minimal kita berikan C untuk anak ketika dia sudah cukup berpartisipasi. Oke, lalu apa yang harus Bapak Ibu isi? Yang pertama adalah skill anak ini apa gitu. Skill ini adalah kemampuan yang diukur. Ketika diukur, dia harus ada indikatornya. Misalnya, saya mengukur jarak tempuh dari Jakarta ke Bandung, maka indikatornya saya lihat di kilometer di mobil saya. Contohnya seperti itu. Oke, saya ambil contoh di sini dribble ya. Dribble ini mungkin harus kalau di basket mungkin dapat melakukan dribble secara konstan tanpa bola terjatuh misalnya. Artinya kalau anak-anak sudah bisa sampai ke sini, nilainya baik. Lalu indikator dribble yang lain adalah dapat melakukan dribble sambil berjalan. Misalnya seperti ini. Ini adalah contohnya. Yuk, saya ambil contoh lain yang sudah dikerjakan oleh guru bahasa Inggris. Misalnya di sini debat, ya, debate understanding. Jadi pemahaman tentang debat. Indikatornya ada 2. Yang pertama, siswa memahami inti perdebatan, artinya apa yang sedang dibicarakan itu siswa paham. Yang kedua, siswa memahami struktur perdebatan yang berbeda, gitu ya. Nah, kami sangat merekomendasikan minimal ada 3 indikator di sini. Walaupun 1 atau 2 tetap tidak apa-apa. Namun sebaiknya Bapak Ibu menggunakan minimal 3 indikator. Nah, setelah indikator ini diisi, maka di bawahnya Bapak Ibu bisa melakukan penilaian sesuai yang sudah diamati di lapangan. Jika anak-anak ini tergolong baik, maka Bapak Ibu bisa menilai di antara 83 sampai 90. Jika anak ini dinilai cukup, maka Bapak Ibu bisa memberi angka antara 76 sampai 82. Saya ambil contoh, semisal Gilvian ini untuk dribble dia itu masih kurang baik misalnya, nilainya hanya 70 misalnya. Sementara untuk faktor yang lain, saya ambil contoh passing. Lalu contoh lain adalah lari ya, kecepatan larinya misalnya, ini hanya pura-pura saja, contoh saja Bapak Ibu. Oke, minimal Bapak Ibu ada 3 skill yang diukur, minimal. Dan tiap skill punya 3 indikator setidaknya gitu ya. Oke, semisal nilainya 70, 80, dan 80, maka di dalam Excel ini secara otomatis akan dicari rata-ratanya, 76,67 atau nilainya C. Mari kita ambil contoh lain, misalkan Jose sangat bagus dribblingnya, dia dapat nilai 95. Lalu untuk passing dia juga ternyata bagus tapi hanya bagus saja. Jadi Bapak Ibu misalnya memberi nilai 88. Sementara karena larinya cepat, Bapak Ibu misalnya memberi nilai 97. Gitu. Dia akan secara otomatis nilainya 93,33 atau gradingnya A. Nah, Bapak Ibu kalau anak-anak sudah dinilai, Bapak Ibu tolong deskripsikan siswa mendapatkan A star jika apa
jika siswa mampu melakukan apa. Pastikan deskripsi yang ada di sini bersifat komprehensif atau mewakili seluruh skill yang ada. Oke, sekian terima kasih. Jika ada pertanyaan, harap menghubungi TIC atau kepala sekolah.